Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Barisan pegunungan lonceng adalah tempat nadi spiritual benua itu berada, jadi ki spiritual dunia sangat melimpah. Alhasil, meski cuaca di sini agak dingin, vegetasi tetap subur dan penuh vitalitas. Binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan burung abadi tinggal di kedalaman pegunungan, serta banyak tumbuhan dan obat spiritual. Seluruh pegunungan membentang puluhan ribu mil, hampir melintasi setengah dari benua awan kuno. Sebagian besar gunung itu megah dan menjulang tinggi, menembus langit. Mereka diselimuti semacam kabut hijau sepanjang tahun, membuat puncaknya samar-samar terlihat, yang membuatnya semakin misterius. Barisan pegunungan ini akan menghasilkan suara keras yang aneh sepanjang tahun, sangat mirip dengan suara bel. Konon suara aneh ini disebabkan oleh medan aneh di bawah gunung, dan kerak bumi berguncang. Meskipun pegunungan Zongming terkenal, sekte naga lilin yang menempati tempat ini bahkan lebih terkenal. Mereka terkenal di seluruh alam surgawi Beihan. Taoisme naga api memiliki sejarah panjang. Itu adalah salah satu sekte paling kuno di Northern Frost Immortal Realm. Pendiri sekte itu disebut Pertapa Naga Api. Sejak berdirinya sekte Naga Obor, ia selalu menempati posisi sekte nomor 1 di benua awan kuno. Sekarang, itu telah tumbuh lebih kuat, dan pengaruhnya menyebar ke seluruh benua awan kuno. Ada murid luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di sekte, dan itu adalah salah satu dari beberapa sekte super teratas di seluruh Northern Frost Immortal Realms. Di tengah pegunungan Belchaim, sebuah puncak raksasa berdiri di dekat tepi pegunungan. Puncak gunung ini setinggi awan, dan ada platform yang sangat lebar di tengah gunung. Itu dibangun menjadi alun-alun besar yang terbuat dari batu giok putih, dan banyak gedung tinggi terletak di sana, sebagian besar berwarna putih, dan bersinar terang, dan dapat dilihat dengan jelas dari jarak ratusan mil. Ini adalah gerbang gunung urusan luar negeri dari jalur naga api, yang biasanya digunakan untuk menerima beberapa pengunjung. Ada lusinan area penerimaan seperti itu di luar pegunungan Belchaim. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Sekte Tao Naga Obor terlalu terkenal, dan ada terlalu banyak pengunjung. Pada saat ini, beberapa murid berjubah putih dari Sekte Tao Naga Api sedang berdiri di paviliun tamu di alun-alun dan mengobrol satu sama lain. Tak satu pun dari orang-orang ini yang lemah. Mereka ada di sekitar tahap Naschen Sol, dan semua lengan bajunya disulam dengan naga aneh dengan tanduk di kepalanya dan sepasang sayap di punggungnya. Berapa gelombang pengunjung yang datang dalam beberapa hari terakhir? Pemuda jangkung dan kurus tertawa. Sudah ada 25 gelombang. Kami tidak bisa menahannya. Sekte Tao Naga Api kami terlalu terkenal. Seorang pria gemuk berkata dengan bangga. Pekerjaan menyambut tamu ini sangat membosankan. Saya sangat berharap shift ini segera berakhir. Gadis cantik berambut ungu lainnya dengan sosok langsing berkata dengan cemberut. Basis kultivasi junior martial Sister Yin telah mencapai puncak alam transformasi dewa. Anda akan maju ke alam tempering spasial, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda sedang bertugas di titik kritis ini. Bolehkah saya tahu bagaimana Anda lakukan dengan persiapanmu? Pemuda jangkung dan kurus itu terkekeh dan bertanya. Aku sudah menyiapkan beberapa hal, tapi aku hanya 30% percaya diri, kata gadis berambut ungu itu dengan cemberut. Saudari muda, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ada manfaatnya menjadi penyambut. Jika Anda dapat bertemu dengan ahli senior yang murah hati, selama Anda melayani mereka dengan baik, mereka bahkan mungkin memberi Anda beberapa batu roh. Itu terutama berlaku untuk seseorang secantik suster junior. Kemungkinan Anda menerima hadiah jauh lebih tinggi daripada kami para pria, kata pria yang agak montok sambil tersenyum. Apakah begitu? Mata gadis berambut ungu itu berbinar. Pada saat itu,
setitik cahaya putih muncul di langit jauh di luar pegunungan Zhongming. Itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di dekat pegunungan dan pesawat ulang-alik giok putih muncul. Seorang pria dan seorang wanita sedang berdiri di pesawat giok. Pria itu adalah pria parubaya dengan kulit pucat sedangkan wanita itu adalah seorang gadis muda. Dia mengenakan gaun panjang seputih salju dan terlihat sangat cantik. Kedua orang ini tidak lain adalah Han Li dan Bai Suyuan. Setelah menghabiskan beberapa tahun, keduanya akhirnya tiba di tempat ini. Jadi ini pegunungan Zhongming. Ki spiritual surga dan bumi sangat kaya di sini. Melihat pegunungan di depannya, Han Li mengangguk. Mata Bai Suyuan dipenuhi kerinduan dan dia sedikit bersemangat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Han Li tidak segera turun. Sebaliknya, dia tampak berpikir. Meskipun Bai Suyuan mengatakan bahwa dia bisa bergabung dengan sekte dalam dari sekte naga api dengan token naga api, dia masih harus memikirkan dengan hati-hati tentang cara menggunakan token dengan benar. Cara terbaik adalah mendapatkan satu atau dua orang dari sekte dalam sekte naga api untuk membantu memperkenalkannya. Meskipun Han Li sama sekali tidak tahu apa-apa tentang sekte naga api, itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Dia hanya perlu meluangkan waktu untuk merencanakan. Senior Li, jika kamu berpikir tentang bagaimana berteman dengan para murid dari sekte naga api, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah ini. Mata Bai Suyuan menjadi cerdas dan berkata, apa yang kamu punya? Beritahu aku tentang itu. Han Li menatap wanita itu dan berkata, dia tidak terkejut bahwa wanita itu telah menebak pikirannya. Setelah bepergian dengannya selama bertahun-tahun, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Bai Suyuan. Meskipun basis kultivasi wanita ini tidak kuat, dia sangat teliti dan sangat cerdas. Dia telah menemukan banyak idenya dari beberapa kata yang dia tukarkan dengannya. Akibatnya, dia hampir tidak berbicara dengan wanita ini selama 2-3 tahun ke depan. Sebenarnya, bukan apa-apa. Leluhur tetua saya memiliki teman baik di sekte naga api bernama Qi Liang. Dia juga seorang tetua sekte dalam. Leluhur tetua telah meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa jika seseorang dari klan Bai bergabung dengan sekte naga api di masa depan, mereka dapat mencari orang ini untuk melindungi mereka. Meskipun waktu telah berlalu dan saya tidak tahu apakah Qi Liang masih dapat diandalkan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk bertemu dengannya. Bai Suyuan berkata perlahan, itu bagus. Aku harus menyusahkanmu dengan masalah ini. Han Li mengangguk dan berkata, Senior Li, apa yang kamu bicarakan? Terima kasih telah menjagaku selama ini. Aku akan melakukan yang terbaik dalam masalah kecil ini, tapi, kata Bai Suyuan sambil tersenyum dan kemudian berhenti berbicara. Tapi apa? Han Li bertanya. Maafkan aku karena terlalu banyak bicara. Penampilanmu saat ini seharusnya bukan penampilanmu yang sebenarnya, kan? Bai Suyuan ragu sejenak dan berkata, apa maksudmu dengan itu, rekan Bai? Han Li bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Setelah bergaul dengan senior selama bertahun-tahun, saya memiliki beberapa pemahaman tentang karakter senior. Senior sangat berhati-hati dalam aspek lain, tetapi Anda tidak pernah sengaja menyembunyikan penampilan Anda. Tentu saja, Anda tidak menggunakan penampilan Anda yang sebenarnya. Selain itu, saya juga anggota aliansi Anika, jadi saya cukup paham dengan gaya orang-orang di aliansi tersebut. Topeng itu adalah yang terbaik dalam mengubah penampilan seseorang. Bai Suyuan terkekeh. Han Li samar-samar tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan, trik kecilku tidak bisa membodohimu. Rekan Taois Bai benar-benar cerdas. Aku benar-benar mengagumimu. Senior, kamu menyanjungku. Jika aku tidak berada di sisimu begitu lama, aku tidak akan bisa melihat ini. Namun, jika ingin bergabung dengan sekte naga api,
saya tidak bisa menyembunyikannya seperti ini. Meskipun topeng aliansi Anika sangat indah, dikatakan bahwa Sekte Naga Api memiliki 13 Master Dao Alam Abadi Emas. Master Dao pertama dikatakan sebagai Dewa Emas di Alam Abadi Puncak. Dia hanya selangkah lagi dari Primordial Unity Jade Immortal yang legendaris. Meskipun teknik ilusi aliansi Anika sangat bagus, itu mungkin tidak dapat menyembunyikannya. Begitu mereka mengetahui bahwa itu palsu, saya khawatir akan diperlakukan sebagai mata-mata dari faksi musuh. Bai Suyuan melanjutkan. Han Li terdiam sejenak. Kemudian, dia mengangguk dan melakukan gerakan mantra. Tubuhnya berkelebat dan dia kembali ke penampilan aslinya. Mata indah Bai Suyuan menatap wajah gelap biasa Han Li. Sudut mulutnya sedikit berkedut dan dia segera memalingkan muka. Han Li menginjak tanah dan pesawat ulang-alik putih terus terbang ke depan. Segera, itu tiba di depan puncak raksasa dan mendarat di White Jade Square. Setelah Bai Suyuan mendarat, Han Li juga menyingkirkan pesawat giok dan berdiri berdampingan dengan wanita di alun-alun. Selamat datang di Sekte Naga Api. Boleh aku tahu ada apa? Ketika para murid penyambutan melihatnya dari jauh, mereka sudah berhenti mengobrol dan maju untuk menyambut. Murid-murid ini memandang Han Li beberapa kali lagi. Jelas, mereka bisa melihat bahwa kultivasi Han Li tidaklah rendah. Namun, mereka semua memiliki senyum di wajahnya dan sikapnya tidak merendahkan atau sombong. Mereka tidak memiliki sikap membungkuk sedikit pun kepada seorang ahli senior. Kami berdua di sini untuk mengunjungi tetua sekte Anda Qi Liang. Bolehkah saya tahu apakah dia ada di sekte itu? Kata Han Li dan tubuhnya mengungkapkan jejak aura dari True Immortal. Beberapa dari mereka terkejut, tetapi saat berikutnya, tekanan mengerikan ini menghilang tanpa jejak. Tolong beritahu dia. Han Li menjentikkan jarinya dan beberapa pil berharga tahap Nas Chen Sol terbang keluar dan mendarat di depan mereka. Pil-pil ini ditemukan secara acak oleh Han Li dari gelang penyimpanan orang yang tidak beruntung dan tidak berguna baginya. Beberapa dari mereka menyimpan pilnya. Setelah memindai dengan indera spiritualnya, mereka tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi dan menunjukkan ekspresi gembira. Pil-pil ini tidak berharga bagi Han Li, tetapi bagi murid-murid ini, itu benar-benar harta yang tak ternilai. Belum lagi pil yang cocok untuk tahap Nas Chen Sol, bahkan pil bisa ditukar dengan batu roh di pasar. Itu bisa mendukung kultivasinya untuk waktu yang lama. Senior, kamu terlalu sopan. Penatua Qi Liang adalah diaken kuil bintang surgawi dan berada di sekte itu sepanjang tahun. Bolehkah aku tahu namamu? Apakah Anda memiliki kenang-kenangan untuk kami sampaikan? Pemuda yang tinggi berkata dengan hormat. Li Feiyu, ini Bai Suyuan. Adapun kenang-kenangan, kata Han Li dan menatap Bai Suyuan. Saudara senior, tolong sampaikan ini kepada tetua Qi Liang. Dia akan tahu siapa kita. Bai Suyuan mengeluarkan liontin giok merah berbentuk setengah bulan dan menyerahkannya kepada pemuda jangkung itu. Jadi senior Li, saya akan pergi dan memberitahu penatua Qi Liang segera. Namun, apakah dia ingin bertemu atau tidak bukanlah sesuatu yang dapat kita campur tangan. Maafkan saya, senior, kata pemuda jangkung itu, saat dia menerima liontin giok merah. Tentu saja, Han Li mengangguk. Pemuda jangkung dan kurus minta diri dan cepat-cepat berjalan menuju istana. Senior Li dan rekan Bai, tolong istirahatlah di istana samping, kata seorang pria yang agak gemuk dengan sikap hormat. Dia memimpin jalan ke gedung lain yang terletak di tengah gunung. Tempat ini tersembunyi di dalam hutan bambu, dan sinar matahari menyinari celah di antara daun bambu. Bagian dalam bangunannya sejuk dan bersih, dan perabotannya sederhana dan elegan. Silakan duduk di sini. Tetua Qi Liang adalah sesepuh dalam, jadi mungkin perlu waktu baginya untuk sampai ke sini, kata lelaki gemuk itu sambil dengan cepat menawarkan 2 cangkir teh roh. Han Li mengangguk dan tidak menyentuh teh roh.
Bai Suyuan cukup tertarik dengan upacara minum teh, dan dia mencicipi tehnya. Mereka menunggu hampir setengah hari. Han Li duduk diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, tetapi serangkaian pemikiran melintas di benaknya. Selama beberapa tahun terakhir, dia merasakan pedang bambu awan dan Taoist Xie. Yang mengejutkan, semakin dekat dia ke pegunungan Zhongming, semakin jelas indranya. Tampaknya pedang bambu awan dan Taoist Xie kemungkinan besar ada di sini. Han Li awalnya tidak memiliki pemikiran khusus tentang sekte Tao Naga Api. Tujuan utama datang ke sini adalah untuk menemukan harta karun yang hilang, dan melihat buku kuno yang berisi hukum waktu di sekte ini, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang dapat digunakan sebagai referensi. Meskipun butiran kristal yang dia padatkan melalui botol langit juga mengandung jejak hukum waktu, dia hanya bisa menggunakan benda ini untuk mengembunkan air berat untuk inkarnasi Dewa Bumi. Selain itu, dia tidak bisa memahami apapun darinya. Karena hukum waktu dikenal sebagai salah satu dari 3 hukum tertinggi, ia memiliki misterinya sendiri. Jika seseorang tidak memiliki kekayaan besar, itu akan menjadi angan-angan untuk memahaminya dengan bakatnya sendiri. Namun, sekte-sekte ini sering mempelajarinya selama puluhan juta tahun. Di antara mereka, ada banyak orang berbakat, jadi mereka pasti punya banyak pengalaman. Tentu saja, jika dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melihat kebenarannya, dia tidak akan memaksanya. Waktu sangat berharga, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Alam surgawi beku utara begitu besar, dia akan selalu memiliki kesempatan untuk menemukan cara lain. Tetapi dalam perjalanan ke sekte Tao Naga Api, dia telah menanyakan beberapa informasi dari Bai Suyuan. Ditambah dengan beberapa informasi yang dia kumpulkan sebelumnya, dia banyak berubah pikiran. Sekte Tao Naga Api memiliki sejarah panjang dan fondasi yang dalam. Ada banyak buku kuno tingkat tinggi di sekte tersebut. Yang paling penting adalah sekte ini tidak menolak kultivator asing. Meskipun sulit bagi seorang kultivator lepas seperti Han Li untuk memasuki sekte Tao Naga Api, begitu mereka bergabung, sekte tersebut tidak akan membatasi orang-orang ini terlalu banyak dan memberi kebebasan yang cukup besar. Ini membuat Han Li cukup bersemangat. Sudah lama sejak dia kembali ke alam surgawi. Selama periode ini, kecuali untuk beberapa tahun pertama di Laut Angin Hitam untuk mempelajari dan memecahkan rantai, dia telah berlarian selama sisa waktu dan pada dasarnya tidak memiliki waktu yang baik untuk berkultivasi. Meskipun Laut Angin Hitam stabil, sumber daya di sana terlalu sedikit, dan tidak ada satupun buku kuno tingkat tinggi. Ada semua jenis sumber daya kultivasi di sekte Tao Naga Api, dan itu tidak akan membatasi pergerakannya terlalu banyak. Itu adalah tempat yang ideal baginya untuk menetap sementara. Sebelumnya, dia mengandalkan identitasnya sebagai immortal yang mendalam dan beberapa teknik seperti Provenance True Devil Technique, yang telah dia kembangkan secara kebetulan di alam bawah. Dia yakin bahwa dia bisa berurusan dengan beberapa dewa keliling pada tahap awal dan pertengahan alam abadi dewa sempurna, tetapi begitu dia bertemu dengan dewa sempurna yang mahir dalam kekuatan hukum, itu akan menjadi tidak cukup. Lagi pula, dia tidak akan seberuntung ketika dia bertemu Fang Pan setiap saat. Meskipun dewa sejati tampaknya memiliki umur yang tak terbatas, bukan berarti mereka tidak bisa mati. Paling tidak, jika dewa sejati menghadapi bencana, jiwa mereka akan tersebar dan kultivasinya selama puluhan ribu tahun akan berubah menjadi debu. Kekuatan yang kuat adalah apa yang dia andalkan untuk memantapkan dirinya di dunia abadi. Saat ini, dia bahkan tidak memiliki teknik kultivasi abadi yang cocok. Dia masih berada di tahap awal dari alam abadi sejati. Saat Han Li sedang memikirkan rencana masa depannya, suara langkah kaki terdengar dari luar. Dia segera membuka matanya dan melihat ke arah suara itu.
Dia melihat pemuda jangkung dan kurus berjalan masuk dengan seorang pria parubaya berusia 40-an. Orang ini juga mengenakan jubah putih dan berwajah persegi. Meskipun fitur wajahnya biasa saja, matanya cerah dan penuh semangat, membuat orang merasa bahwa dia tidak marah. Secara khusus, aura orang ini sangat luas. Jelas bahwa dia juga seorang kultivator alam abadi dewa sempurna, dan kekuatan spiritual abadinya sangat murni. Han Li dan Bai Suyuan buru-buru berdiri juga. Pria berwajah persegi itu memegang liontin batu giok merah menyala di tangannya. Dia melihat kedua orang di aula dan matanya berhenti pada Han Li untuk sementara waktu. Dia berkata, "Saya Qi Liang. Bolehkah saya tahu hubungan antara Anda berdua dan Penatua Bai Fengyi? Anda benar-benar memiliki tokennya." "Senior, Bai Fengyi adalah leluhur keluargaku. Aku Bai Suyuan, keturunan lelaki tua itu." Bai Suyuan membungkuk pada Qi Liang dan berkata, "Oh, jadi kamu adalah keturunan dari kakak Bai. Dan rekan Li ini adalah..." Qi Liang mengangguk dan menatap Han Li. "Saya seorang kultivator lepas yang menemani rekan Bai ke jalur naga api. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu rekan Qi hari ini." Han Li membungkuk sambil tersenyum. "Rekan Li terlalu sopan. Silakan duduk dulu." Qi Liang mengembalikan busur dan berkata sambil tersenyum. Pemuda jangkung dan kurus sekali lagi menyajikan 3 cangkir teh semangat dan dengan cepat membungkuk dan pergi. "Keponakan Suyuan, bolehkah aku tahu di mana kakak Bai sekarang? Apakah dia aman dan sehat? Jika saya ingat dengan benar, dia telah meninggalkan sekte itu selama ribuan tahun. Saya belum mendengar kabar darinya sejak itu. Saya sangat khawatir." Qi Liang bertanya pada Bai Suyuan. "Sejujurnya, sejak leluhur meninggalkan keluarga Bai ribuan tahun yang lalu, tidak ada kabar darinya. Saya tidak tahu di mana dia sekarang dan apakah dia aman atau tidak." Ekspresi Bai Suyuan menjadi gelap dan dia berkata dengan suara rendah, "Oh, saudara Bai tidak kembali ke keluarga." Qi Liang tampak sedikit terkejut dan kemudian jejak pemikiran melintas di wajahnya. Apakah senior Qi tahu mengapa Patriark Xiao meninggalkan sekte untuk terakhir kalinya? Bai Suyuan melihat ini dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Ketika saudara Bai meninggalkan sekte, dia sepertinya sedang menjalankan misi. Keponakan, kamu tidak perlu khawatir. Lampu jiwa saudara Bai di sekte tersebut belum padam. Mungkin dia tertunda oleh sesuatu yang penting. Beberapa ribu tahun bukanlah waktu yang lama bagi kita. Mungkin dia akan kembali dalam beberapa hari." Qi Liang menghindari topik ini dan tidak menjawab. Pada akhirnya, dia menghiburnya. "Apakah begitu? Itu hebat." Bai Suyuan sangat gembira ketika dia mendengar ini. Kegembiraan muncul di matanya yang indah. Dari awal hingga akhir, Han Li duduk tegak dan diam-diam memperhatikan mereka berdua berbicara. Dia tidak membuat suara untuk mengganggu mereka. "Keponakan Suyuan dan rekan Li, bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua datang ke Jalan Naga Api?" Setelah pembicaraan iseng, ekspresi Qi Liang menjadi serius. Dia memandang Han Li dan Bai Suyuan dan bertanya. Bai Suyuan dan Han Li saling bertukar pandang. Han Li sedikit mengangkat matanya dan memberi isyarat padanya untuk berbicara terlebih dahulu. "Jalur naga api terkenal. Aku sudah mengaguminya sejak aku masih muda. Kali ini, saya datang mengunjungi Anda tanpa malu-malu karena saya ingin bergabung dengan jalur naga api untuk berkultivasi. Saya tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat bagi jalur naga api untuk merekrut murid. Saya ingin tahu apakah saya dapat menyusahkan senior Qi untuk merekomendasikan saya. Hadiah-hadiah ini adalah tanda penghargaan saya. Saya harap senior akan menerimanya." Bai Suyuan berdiri dan membungkuk. Kemudian, dia mengeluarkan alat ajaib penyimpanan dan hendak meletakkannya di atas meja di samping Qi Liang. "Keponakan, kamu salah. Kakak Bai dan aku adalah teman baik. Tidak perlu hadiah untuk bantuan sekecil itu. Cepat simpan."
Wajah Qi Liang menjadi gelap saat dia menegur. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan tak terlihat untuk mengangkat tubuh Bai Suyuan. Jika itu masalahnya, aku harus menyusahkan senior Qi. Mata cerdas Bai Suyuan berkedip. Dia tidak bersikeras dan menyingkirkan alat sihir penyimpanan. Tidak ada yang merekomendasikanmu. Namun, jalur naga api memiliki persyaratan ketat untuk merekrut murid. Jika bakatmu tidak cukup baik, tidak ada yang bisa kulakukan. Qi Liang melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja, jika saya kurang berbakat dan tidak memiliki takdir dengan Dao Agung, saya tidak akan berani mengeluh. Kata Bai Suyuan segera. Qi Liang mengangguk dan menatap Han Li. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, pertanyaan di matanya terbukti dengan sendirinya. Dia secara alami melihat kontak mata antara Han Li dan Bai Suyuan barusan. Tujuan saya datang ke sini sebenarnya sama dengan Taois Bai. Saya ingin bergabung dengan jalur naga api untuk berkultivasi. Bisakah saya menyusahkan Daois Qi untuk merekomendasikan saya? Apakah itu berhasil atau tidak, saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati di masa depan. Han Li menangkupkan tangannya dan berkata. Ketika Qi Liang mendengar ini, alisnya mengernyit tak kentara. Bai Suyuan bergabung dengan jalur naga api baik-baik saja. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kepercayaan penuh, dia diam-diam menyelidiki Bai Suyuan. Bakat akar spiritual Bai Suyuan tidak buruk. Pada dasarnya tidak ada masalah baginya untuk bergabung dengan jalur naga api. Namun, Li Feiyu adalah seorang kultivator abadi sejati. Dia secara alami tidak ingin bergabung dengan jalan naga api sebagai murid. Ketika jalur naga api merekrut seorang kultivator asing abadi sejati, persyaratannya jauh lebih ketat daripada merekrut murid. Identitas, latar belakang, kultivasi, dan tulang akar harus diperiksa dengan jelas. Apalagi jika ada masalah dengan orang ini, sebagai orang yang merekomendasikannya, dia juga akan dihukum oleh sekte tersebut. Daois Qi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun aku seorang kultivator lepas, aku belum melakukan apapun yang bertentangan dengan nalar dan alam. Apalagi dengan item ini, kamu hanya perlu menyebutkannya ke sektemu. Han Li secara alami melihat kekhawatiran Qi Liang. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token naga api. Token naga api. Qi Liang berdiri kaget dan menatap Bai Suyuan. Betul, token naga api ini milik leluhur saya. Keluarga Bai kami mengalami musibah besar beberapa waktu lalu. Berkat bantuan senior Li, kami dapat menenangkannya. Token naga api ini adalah hadiah terima kasih untuk senior Li. Begitu. Karena Taois Li telah membantu keluarga Bai, tentu saja bukan masalah besar untuk mendapatkan token naga api. Kalian berdua, tolong ikuti aku. Qi Liang mengangguk dan berdiri. Mereka bertiga berjalan keluar dari paviliun dan sampai di aula hijau di dekatnya. Ada papan horizontal yang tergantung di pintu aula dengan 3 kata besar, Paviliun Warisan. Sekte Tao Naga Apiku terlalu luas. Setiap tempat penting akan memiliki paviliun warisan. Orang-orang pergi dan dari suatu tempat dengan menggunakan formasi teleportasi. Qi Liang menjelaskan, layak menjadi sekte nomor 1 di benua awan kuno. Han Li memuji dari lubuk hatinya setelah mendengar ini. Mereka bertiga masuk ke paviliun dan menemukan bahwa ruang di dalamnya tidak besar. Ada banyak pilar batu yang didirikan di tengah paviliun. Formasi teleportasi kecil dipasang di tengah pilar, berkedip dengan cahaya putih redup. Selain itu, ada seorang pria parubaya berdiri di samping formasi teleportasi. Dia memiliki basis kultivasi tempering spasial. Melihat Qi Liang masuk, dia buru-buru membungkuk untuk menyambutnya. Pergi ke aula melambai. Setelah mereka bertiga menginjak formasi teleportasi, perintah Qi Liang. Iya. Pria parubaya itu mengangguk cepat. Dia melantunkan mantra dan menembakkan cahaya putih. Saat formasi teleportasi diaktifkan, cahaya putih menyilaukan muncul dari formasi,
menutupi pandangan ketiganya. Adegan di depan mata Han Li kabur. Saat berikutnya, dia muncul di aula hijau lainnya. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi dia diam-diam terkejut. Setelah dia tiba di dunia abadi, dia telah menggunakan formasi teleportasi berkali-kali. Dia sudah bisa secara kasar menilai jarak teleportasi berdasarkan teleportasi. Jarak yang baru saja dia teleportasi cukup jauh. Jika dia terbang sendiri, dia takut dia harus terbang selama sebulan. Untuk pertama kalinya, dia memiliki perasaan yang jelas tentang ukuran sekte Tao Naga Lilin.